Selamat malam semuanya, apa kabar kalian? Baik-baikkah? Selamat datang Super Lovesku. Sekarang aku akan membawakan tema yang sesuai dengan yang kalian mau. Sebenarnya apa sih yang mau dia utarakan, tapi kayaknya kok takut banget ngomong sama kamu gitu loh. Oke. Di sini untuk rules-nya ini adalah general reading. Kalau general reading berarti bisa cocok bisa enggak gitu. Kalau personal wajib harus tahu tahun. Kalau general aku ambil secara energi dan ini jujur aja lebih berat dan lebih capai. Jadi kalau ada 10 orang klien nggak ada tanggal lahir, aku biasanya tolak karena jujur energinya berat. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, kita mulai. Nggak banyak-banyak waktu, nanti kuota kalian habis. Kita akan buka untuk kartunya dulu. Ace of Earth, Strength, King of Air, Star, dan ada Five of Air. Di sini kelihatan ada Earth, Air, Two of Air, King of Water, Chariot. Oke, aku paham di sini. Ya. Aku melihatnya, aku merasakan ada yang jelas-jelas di sini miskomunikasi. Bahkan aku ngelihat energinya ini ada yang sudah lama tidak komunikasi karena kalian saling diam-diaman di sini. Ada Ace of Earth, keinginan mau komunikasi tapi ntar dulu, nahan dulu gitu ya. Jadi orang ini yang aku lihat di sini seperti kayak tiba-tiba stop focusing akan komunikasi kalian atau stop focusing dari hubungan kamu. Karena dirasa-rasanya ada hal yang lebih penting, atau di sini setiap kalian berkomunikasi pasti jatuh-jatuhnya berantem. Jadi dia kayak out of his mind, out of her mind. Udah kayak nggak, kayak keblingsetan gitu loh. Gue kalau deket-deket lagi sama lo, jatuh-jatuhnya nanti berantem gitu loh. Lo nggak jadi prioritas gue gitu. Bahkan di sini kalau aku lihat orang ini kayak tiba-tiba kayak ninggalin aja koneksinya sama kamu, kayak nggak baik-baik, atau bahkan tiba-tiba dia diem, pergi disepir kayak gitu ya. Karena dia bilang kamu itu saat itu kamu tidak bisa difokusin lagi. Kenapa orang ini lebih pilih fokus, lebih milih untuk masa depan, lebih memilih untuk sesuatu yang dia lebih kerjakan. Misalnya dimana kalau secara keseluruhan orang ini nggak benar-benar menganggap kamu atau memprioritaskan kamu dalam koneksi ini gitu. Dia lebih pilih kayak lebih prioritas ke finansial, mungkin ke keluarga atau ke yang lain. Pokoknya kamu adalah bukan prioritas dia pada saat itu. Jadi jelas-jelas di sini aku merasa komunikasi kalian di sini buyar, ambiar, dan tiba-tiba kalian nggak tahu kok tiba-tiba hubungan gue jadi kayak begini nih. Apakah aku di magic? Apakah aku di ada yang guna-guna, ada yang nggak suka sama aku? Banyak pertimbangannya. Tapi tau nggak sih, kayak tiba-tiba kehilangan mood, kehilangan keinginan untuk mempertahankan ini gitulah ya. Jadi like suddenly, seketika kamu bukan lagi prioritasnya dia. Jadi orang lebih fokus ke dalam sesuatu yang dia kerjakan. Misalnya aja dimana dia secara keseluruhan itu kayak fokusnya ke finansial, fokusnya ke
teman-temannya yang lain. Pokoknya sesuatu yang gak ngebuat dia sakit deh, gak ngebuat dia berantem, gak ngebuat dia berpikir lebih keras gimana cara baikan, gimana cara ini, gimana cara itu, gitu. Ya membuat dia nyaman pokoknya. Apakah itu? Entah dia minta break dulu sama kamu. Nah, ini sejarahnya orang ini ya. Energinya di sini ada banyak energi dari Gemini, Gemini, Aquarius, Libra, ada Taurus dan Libra, betul. Kemudian ada Leo. Udah, kuatnya itu. Kemudian kita buka lagi di sini. Ada Queen of Fire, Four of Earth, Hangman, aku bilang apa? Page of Water, Virgo kenceng ya di sini. Dan ada Eight of Water, Scorpio, Virgo. Iya, rata-rata itu sih. Cancer. Kemudian ada energi api. Gimana ini? Aku melihat sebetulnya orang ini itu do care of you, sangat care sama kamu, tapi dia di sini terpaksa harus melakukan tindakan tegas dengan cara menghold kamu dulu. Aku nggak mau terlalu banyak mikirin tentang kamu. Koneksi kita itu prioritasnya bisa nanti dan bisa dipending. Dan kamu di sini harus butuh kesabaran dulu. Kamu harus tahu gimana caranya aku itu menyelesaikan ini semua tanpa aku harus banyak cerita ke kamu. Karena kalau misalnya aku cerita ke kamu, jatuh-jatuhnya nanti bakal kamu nggak suka, bakalan kamu nggak support aku, gitu. Jadi break adalah sesuatu yang penting di sini. Berat juga ya kalau aku bacanya. Karena ini semua tuh terkait dengan kehidupan dia, tentang masa depan dia. Kedepannya aku melihat orang ini kayak memang melakukan pengorbanan atau sacrifice, dan aku melihat di sini dia sudah mulai melunak. Ada keinginan dia tuh untuk meminta maaf sama kamu. Aku merasakan di sini banyak energi feminin, ya. Kalau energi feminin itu dia lebih logis dalam menyelesaikan satu masalah. Ibaratnya aku nggak mau ribut-ribut nih, aku harus sabar dulu, aku harus banyak doa, aku harus penuh dengan cinta, aku harus in positive way, gitu. Dia lebih secara emosional menyelesaikan masalahnya dengan cara tenggang waktu, emosional, perasaan, fokus. Seperti kayak mengembalikan mungkin finansialnya dia. Kemudian kalau aku lihat di sini ada energi dari strength. Tadi mana strength? Ini energi Leo. Dia butuh seperti kayak diakui atau diandalkan. Bisa jadi dalam pekerjaan juga. Dia mau fokus ke sana. Dia mau mencari kesuksesan supaya dia tuh diingat enak gitu loh. Diingat seperti kayak orang yang, oh ya dia ini gini-gini nih, ada nama, ada yang terpatri, dan kamu di sini kayak melihat dia bahwa wow, dia seperti itu. Jadi sebelum dia berdebat sama kamu, dia nggak akan mau menghadapi bacotan kamu, kayak cara kamu marah, kayak, atau dia maunya bawa fun, happy aja. Dan bahkan memang kalau seandainya dia mengambil suatu keputusan, itu memang udah benar-benar dipikirkan. Karena kenapa? Ini ibaratnya dia kayak sacrifice loh. Aku nih kayak berkorban masa depan aku. Mungkin aku kehilangan kamu resikonya.
Tapi dirasa memang dia harus melakukan ini karena memang tidak sejalan ataupun seimbang. Jangka waktunya biasanya mereka itu lebih detail ya, lebih detail untuk menyelesaikan masalah ini, itu lebih tuntas lagi, lebih banyak molornya, nggak bisa cepet-cepet. Jadi memang membutuhkan waktu yang lama karena di sini ada strength, ada passion. Dia sudah punya rule sendiri, udah punya keputusan sendiri, yang bahkan keputusannya ditentukan sama dia itu pakai dramatis segala, pakai acara kamu nangis, mungkin pakai acara kamu sakit hati, marah-marah melulu. Dia juga miskomunikasi di sini. Sampai dia tuh sudah memikirkan bahwa memang yes, aku mengorbankan cinta aku kepada kamu. Aku memang salah, loser, whatever yang kamu pikirin, tapi aku menuju apa yang bisa aku capai dulu gitu loh. Dan aku harap tuh aku gak banyak ngomong, kamu ngerti. Aku gak bisa 24 hour sama kamu sekarang ini. Aku gak bisa namanya message sama kamu berjam-jam, meladeni apa yang kamu mau, karena di sini ada yang aku tuju. Berat loh ini pilihannya teman-teman. Mengorbankan orang yang dia cintai untuk bisa sukses, dan memang dia harus fokus. Karena kalau dia terbawa marah-marahnya kamu, emosinya kamu, gak diperhatiin, gak di apa, kapan nyampe-nya gitu. Kita buka lagi ya. Seven of Fire, Chariot, 7-7, Messenger of Earth, The Fool, Two of Earth, The Emperor. Sisi kekuasaannya muncul. Logis dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia fokus terus dengan meladeni segala tetek bengek yang ada sekarang, yang gak nyata, kapan dia bisa membahagiakan kamu gitu. Kapan dia bisa mencapai pencapaian untuk dirinya sendiri, apalagi di zaman sulit seperti ini, PPKM dan lain-lain. Bisa jadi orang ini kalau aku lihat memang tidak punya banyak waktu sama kamu. Aku merasakan itu. Namun kedepannya aku lihat dia di sini akan berusaha untuk meminta maaf kembali sama kamu, atau setidaknya menjalin koneksi. Yang penting ada dulu lah. Yang penting bisa ngobrol dulu lah. Ada remorse, ada penyesalan di sini kalau aku lihat. Secara logika ya. Dia juga mungkin udah tahu, dia mungkin udah ngelihat gua udah kayak gimana nih. Udah kayak orang yang mencampakkan itu, tapi sebetulnya aku nggak bisa ngomong bahwa memang I need space di sini. Aku butuh space, aku butuh kebebasan supaya aku nggak bingung, nggak kamu riuhin terus. Jangan kamu pikir dia nih nggak sedih, nggak memperhatikan kamu dari jauh. Nggak ada perasaan terluka ketika dia meninggalkan kamu di sini. Tapi itu yang harus dia lakukan. Dia tahu kamu bakal healing, dia tahu bahwa kamu akan dewasa dan kamu akan nyaman di sini. Ada atau nggak ada dia, mungkin nggak ada pengaruhnya buat dia. Buat kamu mungkin hanya sesaat gitu loh. Dan dari sini dia merhatiin terus gitu loh. Seberapa lama kamu bisa menunggu? Bahkan mungkin kalau seandainya kamu patient, kamu sabar, bahkan
kalau sampai kalian sudah punya, maaf ya, pasangan masing-masing, atau kalian ketemu siapa, ya nanti akan jadi jodoh aku lagi. Kayak gitu pikirannya. Jadi selalu ada positif di sini. Karena kenapa? Dia yakin ada cinta antara kamu sama dia. Keyakinan itu sangat tinggi. Makanya dia bilang, aku mau jadi seseorang. Aku mau terlihat bisa diandalkan atau dibanggakan. Kedepannya adalah begini. Ketika nanti dia komunikasi sama kamu, aku melihat ada kecanggungan. Ada kecanggungan yang ketika dia ngomong mungkin hai, terus balasnya lama, kayak gitu. Nantinya dia bisa ketemu sama kamu terus nih kalau misalnya PPKM udah kelar. Untuk sekedar menebus kesalahan waktu yang dia nggak berikan sama kamu. Ya, mengingat kalian itu punya kayak selisih paham yang mungkin sangat lama. Namun di sini dia tetap melihat dari sisi logis. Dia ingin menawarkan satu hubungan yang sebenarnya bisa nggak bisa, ya udah, gue akan lakukan itu sama lo. Gue akan open hati lagi buat lo kalau misalnya lo mau. Tapi dengan kondisi gue udah punya semuanya, udah bisa memprovide kamu. Ini sedih sih, kayak Romeo Juliet gitu. Ya kalau jodoh ya syukur, kalau enggak ya udah, kan gitu ya ceritanya. Sebenarnya kalau aku lihat di sini ya, ada satu koneksi positif dari hubungan ini. Namun sepertinya lagi-lagi pesan kalian itu dapat. Namun dia di sini banyak berkorban karena ada hangman energinya. Jangan dikira dia ini tidak ada perhatian sama kamu ya. Kalau kamu nanya berarti dia emang gak ada care sama kamu. Enggak, dia care sama kamu. Tapi dia lebih menggunakan emosinya dia itu untuk maju. Ada Two of Earth di sini. Kemudian ada Fourth of Earth. Jadi intinya dia nggak bisa kayak menggantikan posisi kamu dengan orang lain. Di kepalanya dia yang ada cuma kamu. The Motivator. Pasas. Consumption. Wow, ini dia itu kalau aku lihat ya, dia itu datang ke kamu dengan sosok yang berbeda sih. Aku lihatnya dia lebih banyak belajar dari kesalahan. Terus dia benar-benar real berbeda dengan yang kamu kenal. Mungkin dia jadi orang yang lebih berwibawa, lebih charming, segala-galanya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu udah jadi ya. Dia strong, ada hope. Dia bisa provide kamu dalam hal apa yang kamu request ke dia apa gitu. Dan ada privacy di sini. Dia menjaga privacy. Kamu nggak boleh nanti nanya-nanya yang sensitif gitu ya. Ada cinta di sini. Ada indecision, competition tuh. Nanti kembali lagi ya. Orang ini itu seperti kayak ada perasaan romantis, ada cinta,
ada mover ini, ada pergerakan. Banyak loh yang dilakukan dia ke kamu nantinya. Posesif, udah pasti orangnya posesif. Dari awal juga aku udah kelihatan orangnya posesif di sini. Bukan seenak-enaknya aja ya. Koneksinya ini positif aku lihat. Namun memang kamu ngerti gak sih kalau prioritas itu bukan melulu kamu gitu loh. Dia gak bisa ngomong ini ke kamu. Ini yang mau dia ngomong sama kamu. Kamu tuh bukan prioritas aku saat ini, tapi aku keep dulu di tempat yang tenang supaya aku bisa menjalani pekerjaan aku, fokus aku, supaya kita nanti enak gitu loh. Itu yang dia mau ngomongin sebenarnya. Susah karena jatuh-jatuhnya pasti akan kadang-kadang kenapa ya, kalau kalian merasa udah cocok tapi pasti ada kayak selisih pahamnya tuh banyak gitu. Semakin kalian cocok, semakin selisih paham. Semakin kalian gak cocok, selisih pahamnya makin dikit. That's weird. Inilah dunia, inilah ujiannya. Ada kartu passion tadi, ada romantic, ada love, ada possessive. Seperti aku bilang tadi, orang ini sangat care sama kamu. Tapi dia tuh harus kayak memisahkan antara emosi dengan logisnya. Karena di sini ada Two of Earth, diharuskan untuk memilih. Ada keinginan untuk bersama kamu, dan dia ingin kamu tuh kayak menunggu sampai kalian itu benar-benar bertemu, benar-benar klik, sama-sama dewasa. Dewasa tuh nggak lihat umur ya. Apakah kalian di sini bisa bersama? Atau mungkin caranya berbeda. Mungkin kalian menikah masing-masing, nanti ketemu lagi, itu bisa jadi. Atau kalian di sini posisinya bisa single ketemu single. Dia masih di posisi sini loh, masih banyak yang harus dilewatin. Jadi kalian juga ya jalani aja yang sekarang. Orang ini sangat menyembunyikan perasaannya akan hubungan cintanya ke kamu tuh disembunyiin pokoknya. Dia benar-benar akan menyatakan cintanya sama kamu. Dia akan menyatakan posesifnya sama kamu, cemburunya sama kamu kalau dia benar-benar sudah mendapatkan posisi atau kelimpahan tertentu, atau dia cukup untuk provide kamu. Sehingga dia bisa gak cuma jadi cinta kamu, dia bisa jadi your brother, your sister, bisa jadi ngebantu kamu dalam hal finansial, bisa jadi ngebantu keluarga kamu, kebutuhan kamu. Setidaknya dia mau membangun kehidupan yang lebih berarti dengan kamu. Jadi gak cuma kasih cinta, gak cuma kasih omongan-omongan palsu, tapi lebih seperti kayak tindakan nyata. Kamu mau apa, aku sebisa mungkin akan bahagiain kamu. Saat ini dia masih merasa kayak banyak sekali yang harus dikerjakan, dan dia ini masih kayak belum berhasil. Bakalan banyak sekali miskomunikasi. Kemudian kalau sekarang dia maju ke kamu, kalau misalnya dia sekarang ngomong banyak sama kamu, pasti jadinya miskomunikasi lagi. Atau bahkan yang ada dia merasa kayak tersinggung karena gak bisa memberikan yang kamu mau. Kamu mungkin sudah memilih pasangan lain yang bisa lebih provide. Dia gak mau kayak gitu. Gak mau namanya, karena aku lihat sih kan ada kayak persaingan ya. Tadi aku lihat lebih seperti dia mendingan mundur dulu lah. Oh ya, sekarang aku gak sanggup karena mungkin dia kena resesi atau gimana. Kita gak pernah tahu kondisi finansial orang. Selain itu, teman-teman, dia ini adalah orang yang sangat-sangat bertanggung jawab untuk dirinya sendiri gitu loh, dan juga untuk orang lain. Jadi orang yang kamu pikirkan
Intinya di sini ya, ini aku buka lagi nih kartu nomor 12. Banyak berkorban untuk orang yang dia sayangi. Dia seakan-akan kayak mundur lebih baik, habis-habisan sekarang lebih baik, tapi yang penting dia tenang, dia bisa fokus lagi. Bahkan waktu luangnya pun mungkin dihabiskan hanya untuk bekerja, sesuatu yang udah pasti untuk kebangkitan hidupnya dia. Karena dia tuh ingin mengembalikan keadaannya menjadi lebih baik. Itu sih yang aku bisa buka di sini. Sedih tapi ya dia ingin minta maaf sama kamu. Betapa sangat menyesalnya dia. Ingin ngomong ini sama kamu. Mungkin gak bisa memberikan yang kamu mau. Namun jika kamu percaya, dia pasti akan datang. Dia pasti akan suatu saat menyampaikan ini semua sama kamu. Kondisi dia memang percaya nggak percaya, dia sebenarnya butuh untuk dimengerti dan ditolong. Karena sudah sangat berkorban dia. Dia harus supaya semuanya kondusif, semuanya tenang, nggak masalah gitu loh. Ya, nggak masalah. Dan yes, jika kamu percaya, doa kamu akan terkabulkan. Dan abundance antara kalian berdua, kelimpahan apapun, ketika kalian berkoneksi, ini akan tercapai. Cita-cita, at least cita-citanya dia akan tercapai di sini. Dan dia bisa enak lagi untuk ketemu sama kamu dengan pride, dengan segala sesuatu yang udah enak lah gitu. Super sibuk orangnya, jadi harus sabar. I want to meet you. Please don't leave me. Tuh kan, let me plan everything, I got this. Dia bilang ya, rencana aku ini memang butuh waktu lama. Dia juga menyesal kenapa ada yang harus memilih, kenapa harus ada fokus yang lain, bukan cuman kamu. Ya, the devil. I can stop obsessing over you. Kamu tuh sangat menggairahkan, sangat membuat dia kayak nggak bisa ngelupain kamu. Ya kayak senyuman kamu, bayangan kamu, kebersamaan kalian nggak bisa dilupain. I'm coming, be ready, dan let's have some fun. Nanti kita kalau udah ketemu, kita reunian lagi, kita senang-senang lagi, lupain masa lalu, pokoknya I do anything for you. Dia akan mencoba untuk membalas hilangnya waktu ketika dulu dia ninggalin kamu atau dia break dari kamu. Jadi dia akan bayar itu, dia pay it later, modelnya kayak pay later ya. Oke, sekarang kita akan lihat untuk angka-angka, tapi kalau angka-angka di sini kayaknya kurang deh. Aku tidak bisa memberikan yang lain selain kerincingan aja deh. Ada huruf D, Scorpio, N, W,
B, bebek ya, ada Pisces, ada Leo, ada Aries, ada Z, E, V, O, U, dan J. Jadi inilah namanya dia, apa yang dia nggak bisa sampaikan sama kamu. Dan semoga dengan videoku yang super deep reading ini kalian bisa tercerahkan. See you when I see you. I love you. Bye bye.